Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, beberapa waktu akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat miris kita ya, di mana subjek pelakunya itu adalah anak-anak muda, begitu kan? Ada anak muda yang tiba-tiba menendang orang tua. Kemudian ketika ditanya kenapa, iseng gitu kan. Ada kemudian anak muda yang untuk kepentingan konten begitu ya, mereka menabrakkan dirinya kepada truk gitu kan. Dan kemudian ada yang kebut-kebutan, ada juga yang membegal, ada juga yang dalam tanda kutip membunuh, membuli teman-temannya yang lain dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Kejadian yang membuat diri kita itu prihatin. Kenapa? Karena semestinya generasi muda kita itu yang akan menjadi generasi penerus, yang akan menggantikan kita. Coba kita bayangkan kalau kemudian generasi muda kita saat ini itu, mereka itu terbiasa dengan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan kriminal, jauh dari nilai-nilai agama gitu. Ini menjadi tugas bagi kita semua sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai bagian dari anggota masyarakat gitu ya, bahwa semestinya kita tuh mengingatkan tentang bagaimana agar kemudian iman itu selalu melekat di dalam diri kita. Teknologi ini luar biasa ya, banyak menjadikan perilaku, tingkah laku kita itu jauh menyimpang dari nilai-nilai agama. Islam tidak melarang ya teknologi, tetapi ketika kemudian akidah atau keimanan, sesuatu yang menjadi pondasi itu dihilangkan, maka apapun itu bisa dilakukan gitu. Karena kalau kemudian kita berbicara tentang pendidikan dalam Islam itu, pendidikan dasar sampai pendidikan menengah itu, bagaimana kemudian seseorang itu digembleng dengan nilai-nilai agama gitu. Dikenalkan dengan Al-Quran, dikenalkan dengan hadis, dikenalkan dengan hukum-hukum syariat dan seterusnya, begitu kan? Tidak cukup dikenalkan dan juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi Islam itu merasuk di dalam pikirannya dan kemudian untuk ditunaikan, bukan hanya dijadikan sebagai pengetahuan saja, tahu tetapi kemudian tidak ditunaikan, tidak begitu gitu. Karenanya sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, betapa ketika kita itu menjadikan Islam itu bagian dari aktivitas kehidupan kita, maka insya Allah itu selamat ya. Kalau kita melihat akhir-akhir ini justru nilai-nilai agama itu dijauhkan gitu. Tidak bolehlah kita itu menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Tidak bolehlah kita itu mau taat di dalam melaksanakan agama itu dengan sebenar-benarnya. Kalau mau beribadah yang biasa-biasa saja, tidak perlu dalam tanda kutip dengan istilah fanatik ya. Nah, kalau dalam bahasa saya, fanatik dalam arti kita itu ingin menunaikan apa yang ada di dalam ajaran Islam dan kita itu punya komitmen untuk bersungguh-sungguh gitu. Itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang berlebihan ya. Karena kita itu sebagai seorang muslim diminta untuk mempelajari agama dan kemudian untuk ditunaikan di dalam aktivitas kehidupan kita. Kalau bukan kita ya, yang menunaikan ajaran agama itu dalam kehidupan sehari-hari, siapa? Kita akan berharap kepada siapa? Kalau bukan kita yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, kalau bukan kita yang menghafal hadis dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, siapa? Gitu. Berharap kepada kawan-kawan kita yang tidak seagama dengan kita, tidak mungkin lah begitu kan gitu. Maka dari itu pegang iman ini dengan sebaik-baiknya, aplikasikan nilai-nilai keimanan itu dalam bentuk amal soleh ya, tunaikan perintah dan tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insyaallah ini yang akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita saat ini. Takwa individu, kontrol sosial, amar ma'ruf nahi mungkar, dan perlu adanya kebijakan dari pemimpin yang bisa menjadikan nilai-nilai perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala itu ditunaikan di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Jika itu tidak, maka tidak mungkin kita itu akan mendapatkan kebaikan. Naudzubillah min dzalik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قربنا وباركنا
لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.